Program JHT ini dibangun berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Adapun sisa dari manfaat JHT yang belum diambil dapat diambil pada saat usia 56 tahun. Ketika kaum buruh ter-PHK dengan uang yang selama ini dipotong melalui perusahaan, hari ini dibuat semakin sulit, semakin rumit yang dilakukan oleh pemerintah. Selamat malam pemirsa. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara dan juga pembayaran manfaat jaminan hari tua yang baru bisa cair pada usia 56 tahun menjadi polemik. Banyak sekali pihak yang menolak dan menganggap tidak fair aturan ini. Bahkan ada juga yang mengecam dan meminta Permenaker ini dicabut karena imbasnya adalah ke para buruh. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini kan namanya JHT, jaminan hari tua. Jadi memang sudah disiapkan untuk jaringan pengaman sosial di kemudian hari ketika buruh sudah tidak lagi aktif dan produktif. Ya, tenang dulu, kita akan cari tahu sebenarnya tujuannya apa, latar belakangnya apa. Apakah sebenarnya buruh ini harus berterima kasih karena hari tuanya kemudian dilindungi, atau justru sebaliknya. Kita nanti akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Catatan Demokrasi. Tapi seperti biasa pemirsa, kita hadirkan terlebih dahulu beberapa informasi yang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Salah satunya Andro, yaitu mengenai penggunaan jilbab di wilayah India yang kemudian dilarang. Ini memang kalau kita lihat kerukunan umat beragama di India ini mulai memanas. Setelah itu tadi ya, dilarangnya penggunaan jilbab bagi muslimah di India. Inilah suasana ketegangan di India ketika salah satu mahasiswi dari universitas di Karachi, mereka meneriakkan slogan bahwa mereka menentang larangan penggunaan jilbab di India. Padahal populasi India ini 13% adalah umat muslim. Ketegangan sampai hari ini masih terus terjadi. Bahkan kabarnya ketegangan ini juga memicu gesekan antar umat beragama, baik itu muslim dan juga mayoritas di sana adalah Hindu. Iya. Ini kalau kita lihat prihatin juga, Paul Pogba bahkan juga turut mengomentari mengenai hal ini. Dan yang baru-baru juga memanas di India adalah Gubernur Kerala Arif Muhammad Khan ini bahkan sempat mengeluarkan pernyataan yang lebih kontroversial lagi, Andro. Sebab Khan menyebutkan bahwa penggunaan hijab ini tidak penting untuk umat muslim. Karena kan ini dampaknya juga berujung dengan larangan mahasiswi berjilbab untuk kemudian memasuki perguruan tinggi di sana. Betul. Selain dari mancanegara, kita kembali ke tanah air. Kali ini yang sedang ramai videonya viral pemirsa di mana-mana ketika seorang ibu, tepatnya di Pasar Cendrawasih, Metro Lampung, melahirkan dalam keadaan yang memang darurat di atas lapak pedagang. Ibu ini kemudian dibantu banyak pihak untuk melahirkan. Alhamdulillah. Kita dengar coba Maria, itu suara tangisan bayi ya? Sudah lahir tangisan bayinya. Kalau kita lihat memang kondisinya betul-betul sangat darurat. Kalau kita lihat berada di atas lapak pedagang sayur begitu ya. Dan juga itu dibantu oleh beberapa warga, beberapa pedagang di sana juga. Memang informasinya sang ibu yang melahirkan ini adalah pengamen di wilayah setempat, Andro. Dan beruntung ya lahir dengan kondisi yang proses persalinan berlangsung lancar. Di usia ibu ini sekitar 29 tahun, dibantu ada polisi di sana, ada bidan yang tiba-tiba mereka manjat ke lapak dagangan kemudian berusaha untuk membantu persalinan. Bayinya ditarik, itu sehat ya Maria ya? Gratis, ini lahir gratis tapi juga bahaya juga ini kalau tidak orang ahli yang menangani ya. Lahir gratis plus viral ya Andro ya. Dari Lampung kita ke Pondok Indah, Jakarta Selatan. Anda ingat kemarin terjadi seorang pria parubaya yang tiba-tiba menodongkan pistol ke tetangganya yang sedang merenovasi rumah. Ia menodongkan pistol di bagian kepala dan juga kaki karena merasa terganggu, pemirsa. Merasa terganggu kemudian menggunakan senjata api. Dan kini akhirnya statusnya sudah menjadi tersangka, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Nih ya, yang mengenakan baju kuning ini, pelaku menodongkan pistolnya, kabarnya jenis airsoft gun ini, kepada tukang. Tukang yang nggak tahu apa-apa, Pak, kok tega banget gitu, tukang ditodong pistol. Langsung dilaporin kan? Apa? Gitu. Karena ini kan banyak yang dipertanyakan oleh banyak pihak, mau ngaku-ngaku kok jadi koboi jalanan atau bagaimana gitu kan? Katanya berisik, terganggu karena sedang renovasi. Ya paling tidak dibicarakan secara baik-baik dengan cara juga yang
memang beretika, Pak, Nah, beradab. kalau untuk dibicarakan secara baik-baik ini juga perlu nampaknya Andro, karena sedang memanas juga mengenai peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022 mengenai jaminan hari tua yang katanya baru bisa cair 100% ini pada saat usia 56 tahun. Kini digugat ke Mahkamah Agung. Mereka menggugat salah satu poin di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022, tepatnya mereka menggugat mengenai kebijakan kenapa di usia 56 tahun baru bisa diambil secara lamsam atau secara seluruhnya. Kenapa hanya bisa diambil 30%, 10% ketika mereka tiba-tiba di tengah jalan mereka memutuskan atau diputuskan sepihak oleh pihak perusahaan. Ini dia pasal 5 yang poin digugat, yakni perihal manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri, yang resign biasanya kita lebih kenal dengan istilah itu ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. Karena banyak juga pihak yang membandingkan. Dulu itu ketika kita sudah resign di tengah jalan, 1 bulan setelah tidak aktif bekerja lagi, bisa diambil ditarik. seluruhnya. Sekarang berbeda. Karena memang kemudian banyak juga buruh yang menyuarakan, artinya pada saat mereka di PHK diberhentikan, kemudian uang dari jaminan hari tua itu yang mereka bisa gunakan untuk modal usaha berikutnya dan juga keseharian mereka. Petisi online terus mengalir, yang tadinya mungkin mereka menyediakan kuota targetnya 500.000 yang menandatangani, sekarang sudah 394.443, bergerak terus ya? hampir mendekati 400.000 petisi. Ini dia, ada ratusan ribu orang yang menandatangani petisi penolakan jaminan hari tua yang bisa cair pada umur 56 tahun. Ini kemudian disuarakan oleh sejumlah buruh dengan target ada 500.000 tanda tangan. Petisi ini menjadi salah satu petisi paling banyak ditandatangani di change.org. Baik, kita butuh juga penjelasan dari Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauzia, sebenarnya apa maksud aturan ini? Kenapa aturan yang sebelumnya itu tiba-tiba diubah ke Permenaker nomor 2 tahun 2022? Mari kita simak bersama supaya utuh dan juga lengkap penjelasan dari Ibu Menteri. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak yang bertanya, bagaimana dengan peserta yang mengalami PHK atau mengundurkan diri atau pensiun sebelum usia 56 tahun? Prinsipnya, semua peserta, baik yang masih bekerja atau yang mengalami PHK atau mengundurkan diri, maupun peserta yang usia pensiunnya di bawah 56 tahun, maka sebagian manfaat JHT tetap dapat dilakukan klaim sebelum yang bersangkutan berusia 56 tahun dengan syarat mempunyai masa kepesertaan dalam program JHT minimal 10 tahun. Klaim yang dapat diajukan maksimal 30% dari manfaat JHT dengan tujuan akan digunakan untuk kepemilikan rumah atau maksimal 10% dari JHT digunakan untuk keperluan lainnya. Keduanya dalam bentuk uang tunai. Adapun sisa dari manfaat JHT yang belum diambil dapat diambil pada saat usia 56 tahun. Usai kemudian keterangan dari Menteri Ketenagakerjaan ini langsung serentak ya, hampir serentak begitu buruh di tengah masyarakat Indonesia ini kemudian menolak aksi ini. Bahkan ada juga di antara mereka yang kemudian mengancam begitu akan ada aksi besar-besaran di jalanan. Bahkan ada juga sebagian dari mereka yang kemudian ngajak janjian gitu, mau ngambil mencairkan JHT sebelum nanti efektif pada tanggal 2 Mei 2022. Inilah merupakan bentuk kekecewaan para buruh. Tolak aturan JHT karena mereka menganggap kalau ini diimplementasikan yang nantinya rencana pada bulan Mei 2022, 4 Mei ya tepatnya ya, kabarnya mereka juga akan mengancam aksi besar-besaran di depan Kementerian Ketenagakerjaan, di depan BPJS Jamsostek. Mereka akan menyuarakan aspirasinya. Pertanyaannya, apakah hingga kini masih ada ruang diskusi itu? Mungkin tidak kejadian seperti tahun 2015 ketika aturan tersebut diminta oleh Presiden untuk dicabut, direvisi ketika ada gelombang penolakan. Atau memang sudah dikaji secara matang, ini memang baik untuk para buruh. Perlu ditanyakan juga pada saat kemudian perancangan permen ini apakah sebagian serikat buruh juga diajak diskusi. Nah, kita akan coba tanyakan langsung dengan sejumlah narasumber kami. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Pak Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Selamat malam. Nah, ini ada juga nih Pak Said Iqbal, Presiden dari KSPI. Selamat malam Bang.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Kami juga wabarakatuh. menghadirkan pengamat kebijakan publik Bang Teddy Gusnaidi. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam, selamat malam. Sehat Bang ya. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Lukman Edi, politisi PKB. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, selamat malam. Sehat Bang ya. Alhamdulillah. Baik, kita langsung dengerin suara buruh nih. Ada Bang Said Iqbal yang kabarnya kemarin lantang menolak dan mengecam akan Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini. Alasannya apa? Teman-teman dari buruh menolak keras aturan ini. Betul semuanya menolak nih Bang. Bismillah. Pertama, buruh tidak pernah diajak bicara untuk membahas Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang jaminan hari tua. 4 orang anggota kita yang formal ya, kalau yang tidak formal kan kita bisa abaikan. Di lembaga formal tripartit nasional 4 orang adalah dari KSPI, 4 orang dari KSPSI Andi Gani, dan sisanya adalah 7 orang dari berbagai serikat buruh. 8 orang ini berarti kan mayoritas. 8-8-nya saya tanya menyatakan tidak pernah ada keputusan tripartit nasional secara pleno. Ya, secara pleno yang menyatakan setuju dan ada pembahasan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Tentang pembicaraan di Badan Pekerja. Jadi di tripartit itu ada pleno yang ngambil keputusan dipimpin oleh menteri dan Badan Pekerja. Badan Pekerja ini yang membuat konsep-konsep lah, think tanknya. Memang ada pembicaraan itu dan banyak hal dibicarakan termasuk waktu Omnibus Law juga dibicarakan. Tapi bukan berarti apa yang dibahas di Badan Pekerja adalah keputusan tripartit. Karena tripartit itu harus diplenokan. Clear di situ berarti saya cari dokumen termasuk kawan-kawan media tadi dapat dari kementerian. Saya tanya ini kan hanya absensi, daftar absensi Badan Pekerja yang membahas berbagai hal. Mungkin salah satunya membahas tentang JHT. Tapi keputusan di dalam tripartit unsur buruh, unsur pengusaha dan unsur pemerintah tidak ada satupun catatan maupun absensi tentang itu. Clear. Dengan demikian memang tidak pernah ada diajak bicara. Kalau pernah ada sebagian buruh juga diundang di RDPU DPR, itu kan bukan keputusan tripartit. DPR ingin mendengar apa masukan-masukan yang diundang serikat buruh. Tapi alhamdulillah dari semua proses itu KSPI nggak pernah mau ikut. Karena saya tahu karakter birokrat ya. Sebelum rapat aja kesimpulan udah ada. Pak Edi tahu tuh menteri. Kalau Jadi tidak kalau mau ikut nanti dianggap Oh setuju iya, dong. absen aja bisa dijadikan dasar bahwa kita setuju. Pengalaman saya itu di Omnibus Law, saya 10 tahun jadi anggota Tripnas, 10 tahun jadi anggota Dewan Pengupahan Nasional. Selalu itu sebelum rapat kesimpulan tidak ada. Dan nanti begitu rapat selesai kita tinggal setuju atau tidak setuju. Nah di Omnibus kan begitu, makanya ditolakkan oleh MK. Partisipasi publiknya itu terbukti. Dan kebetulan saya diminta juga dari saksi fakta di dalam sidang uji formil itu. Nah itu berulang kali dan dugaan saya ini menteri tidak lapor ke presiden. Jadi mengambil sikap sendiri, mengulang kembali apa yang dilakukan oleh Menaker Hanif pada waktu itu. Menaker Hanif mengeluarkan juga 10 tahun tadi disebut. 10 tahun masa kepesertaan JHT baru bisa dicairkan. Nah kemudian terjadi reaksi balik kan, penolakan dari kawan-kawan buruh dan masyarakat umum, tidak hanya buruh. Karena peserta jaminan sosial tenaga kerja memang ada buruh, tapi juga ada yang masyarakat umum yang bukan anggota serikat buruh. Akhirnya presiden menggunakan diskresi. Boleh enggak? Boleh. Dalam Undang-Undang nomor 40 yang dijadikan dasar tahun 2004 oleh menteri yang sekarang, Ibu Ida, tentang SJSN, itu juga yang digunakan oleh Pak Hanif. Apakah Bu Ida ingin mengoreksi keputusan dari presiden? Dan ingat, Profesor Subhan, guru besar dari Universitas Airlangga, menulis sampai hari ini PP nomor 60 tahun 2015 yang dijadikan dasar, kemudian Menteri Hanif merubah menjadi Permenaker nomor 19 2045 yang menyatakan bahwa JHT boleh dicairkan ketika buruh ter-PHK paling lambat 1 bulan setelahnya. Belum dicabut itu PP. Nah Ibu Ida mengulang kembali apa yang sudah dikoreksi oleh Pak Jokowi. Masa menteri mengoreksi keputusan presiden dalam hal ini peraturan pemerintah. Itu aja udah salah. Menimbulkan pertanyaan besar. Kenapa tergesa-gesa? Makanya muncul spekulasi dan dugaan. Dan saya tanya ke kawan-kawan buruh, memang mereka menduga ini tidak ada kecukupan dana JHT. Dari 550 triliun, ini sekali lagi dugaan yang berkembang ya. Bisa menjadi bola liar kalau tidak dijelaskan.
Dari 550 triliun akumulasi uang jaminan sosial tenaga kerja itu, BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek, 60% sampai 70% adalah JHT, fresh money. Tiap bulan nambah, tiap tahun nambah karena gaji naik, JHT naik. Kalau jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dia nggak bisa. Dia harus ada penggunaan asuransi sosial tadi. Kalau jaminan pensiun ada hitungan aktuaria. Yang paling fresh money itu JHT. Nah jangan-jangan 350 triliun ini tidak ada kecukupan dana. Sehingga begitu kan, dugaan. Ada dugaan dan itu yang oleh netizen, oleh buruh-buruh yang saya tanya, mereka memang menduga itu. Ini harus dijelaskan. Bang Said Iqbal, Kenapa tiba-tiba? ini menarik karena Bang Said Iqbal merasa tidak dilibatkan, tidak ada partisipasi buruh dalam rapat merumuskan Permenaker ini. Kita tanyakan, ini ada Bapak Sukitman Sujatmiko, Maria ya. Betul, ini temannya Bang Said Iqbal dari Sarbu Musi di Serikat Buruh Muslim Indonesia selaku Wakil Presiden DPP Konfederasi Sarbu Musi. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Sukitman. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya Pak Sukitman, betul begitu teman-teman buruh ini tidak dilibatkan dalam perencanaan Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini? Saya ingin menjelaskan dua hal, Pak. Okay. Pertama adalah bahwa waktu itu kan ada RDP tanggal 28 September. Di sana ada dua perwakilan Serikat Pekerja Serikat Buruh yang menghadiri. Sekjennya SPSI dan presidennya KSBSI. Salah satunya adalah bagaimana meninjau ulang filosofi jaminan hari tua. Pasca itu di Badan Pekerja LKS Tripartit Nasional itu ada rapat yang khusus membahas Permenaker 19 2015. Artinya judul rapatnya adalah mengubah Permenaker 19 2015. Ada dua hal di sana yang disetujui rapat Badan Pekerja. Pertama adalah mengembalikan filosofi jaminan hari tua kembali kepada Undang-Undang SJNN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Yang kedua adalah mengubah karena kan bahasan waktu itu kita melihat bahwa PP 60 ini tidak sesuai dengan undang-undang. Apapun alasannya, PP 60 ini tidak sesuai dengan undang-undang. Yang sesuai adalah PP 46 karena sudah tertulis dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Maka harapan kita waktu itu adalah bagaimana mengembalikan Undang-Undang Permenaker ini menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Nah, yang kedua yang kita ubah di situ adalah kita meminta kepada pemerintah agar yang mengundurkan diri dan juga yang meninggal dunia itu maksimal 5 tahun kepesertaan dicairkan. Nah, itu yang tidak dimasukkan ke dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Kenapa ini belum diplenokan? Karena waktu itu kita rapat pada bulan November 2021. Setelah November, Desember kan kita sudah secara anggarannya sudah tidak ada anggaran untuk melakukan rapat baik BP ataupun pleno. Dan baru ketemu lagi rapat Januari waktu itu adalah mengesahkan schedule atau mengesahkan rapat terhadap agenda tahun 2022. Pak Sukitman. Yang hadir waktu itu Ya, yang hadir waktu itu adalah dari unsur pemerintah, dari unsur pekerja, ada dua dari unsur KSPI, dari FSPKEP dan SPN yang waktu itu hadir. Oke, Dan kalau begitu juga ada dari SPSI dan Sarbumus yang hadir waktu itu. Kalau begitu kita tanya dulu, betul Bang dari KSPI ada yang hadir? Badan Pekerja itu bukan pengambil keputusan, kan udah dijelaskan tadi. Pengambil keputusan di tripartit saya 10 tahun itu adalah pleno. Nah kalau pleno belum diambil keputusan, maka belum diambil keputusan udah dikeluarkan Permenaker. PP nomor 60 belum dirubah loh. Dasar Permenaker kepada PP udah melanggar dan instruksi presiden dilawan oleh menteri. Pak Hanif waktu itu makanya menurunkan PP nomor 60 tahun 2015, keluarlah Permenaker nomor 19 yang membolehkan orang ter-PHK paling lambat 1 bulan boleh mencairkan JHT. Dan kondisi saat itu adalah kondisi PHK besar-besaran. Apalagi sekarang kondisinya lebih abnormal. Pandemi COVID-19 tidak bisa diprediksi. Jadi begini, bedakan antara JHT, tabungan sosial dengan jaminan pensiun. Kalau jaminan pensiun wajib sampai masuk usia pensiun. Karena apa? Kecukupan dananya dibutuhkan sampai dia pensiun. Ada hitungan aktuaris. Misal, saya punya 100 rupiah, hitungan pensiun saya nanti umur 56, saya dapat 1.000. Maka saya nggak boleh ambil 1.000-nya.
Karena saya harus dia hitung secara aktuaria dengan iuran tertentu manfaat pasti atau iuran pasti, sampailah di usia pensiun ambil 1.000. Jadi Tapi kalau posisinya Bang JHT itu tabungan sosial. Oke. Tabungan sosial itu makanya Pak Jokowi mengambil diskresi. Keluar PP nomor 60. Apa itu tabungan sosial? Tabungan sosial namanya aja social security, keamanan, jaminan. Kalau terjadi shock ekonomi, misal krisis ekonomi, wabah penyakit yang berkepanjangan, pandemi yang tidak ada kepastian, terjadi PHK besar-besaran, maka boleh diambil tabungan. Bang Uang Said. itu uangnya uang buruh kok, Jadi bukan uang menurut Anda pemerintah. status Permenaker ini, Mas Ada Sukitman dua hal. ditanggapin boleh? Status Permenaker ini melawan PP nomor Ada dua hal 60 yang ingin Silakan. tahun ada dua hal 2015 diskusi waktu yang itu juga berkembang. belum dicabut. Pertama waktu berkembang kita itu adalah bahwa PP 60 itu ketika diskusi di Badan Pekerja Ya, itu kita melihat bahwa PP itu 60 kan diskusi. di Badan Diskusi itu Pekerja. tidak bisa menjadi dasar mengambil Sebentar, keputusan. saya belum Gantian, selesai. Bang Kita Said dengarkan Iqbal. dulu ya, Belum Bang Kita selesai. kasih kesempatan Ini dulu belum Pak utuh. Sukitman. Saya belum utuh menjelaskan ini. Silakan. Diskusi di Badan Pekerja ketika membahas Permenaker itu adalah dua hal yang dibahas waktu itu. Pertama adalah bahwa PP nomor 60 itu melanggar undang-undang yang ada di atasnya. Itu menurut Anda. Diskresi Presiden dilakukan itu kan sudah ditulis 50 Itu betul kan Presiden. menurut Kalau kita ngomongin kesalahan bahwa Menteri sekarang melanggar undang-undang, ya jelas bahwa PP juga melanggar waktu itu dan diskresi. Yang kedua adalah harapan kita adalah program JKP waktu itu diperbaiki. Ini diskusi berkembang sampai diputuskan bahwa itu diskusi. PP nomor 60 itu belum dirubah, nggak bisa diskusi. Anda melawan presiden berarti menteri Anda itu. Presiden juga melanggar undang-undang kalau Loh, seperti kalau itu Anda karena presiden undang-undang melanggar SDM impeachment. jelas 56. Ya impeachment, Anda kan menteri punya partainya. Makanya waktu itu keputusan Nggak kita bisa, kayak kita adalah diubah filosofinya. Ya, kalau itu mau diambil kapan pun itu jangan maunya disebut JKP. Anda. Itu maunya Anda. Loh, saya kan Teman-teman jelaskan buruh ketika dan berdiskusi, netizen kita ngomongin itu diskusi sudah waktu menjelaskan bahwa mereka butuh buffer ketika PHK. Maka presiden menangkap aspirasi itu. Bukan maunya Anda. Dan Anda pun tidak mewakili serikat buruh secara menyeluruh. Ada serikat buruh yang nggak setuju. Dan ada buruh mayoritas tidak setuju. Tapi kita perlu Maka dengar juga presiden para buruh yang menangkap setuju, itu, Bang. keluarlah PP nomor 60 2015. Dan ingat, di seluruh dunia, saya ILO governing body, paham tentang jaminan sosial. Mau Yunani, Spanyol, Nordik, Swedia, Finlandia, Australia, Brazil, Kolombia, ketika terjadi buffer akibat shock ekonomi, tabungan sosial itu boleh diambil. Pertanyaannya Disebutnya kenapa serikat buruh Provident bisa Fund. berbeda suara? Pertanyaannya kenapa Ya, nggak kompak? Sesaat lagi dijawab jangankan Bapak. JHT. Hanya Tahan catatan dulu. demokrasi Bang Said Iqbal dan juga Pak Sukitman.